Serigala dan Nabi Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum, perkenalkan, aku adalah seekor serigala kecil. Aku hidup semasa Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil. Walaupun Nabi Yusuf tak mengenalku, namun aku tahu kisahnya. Yuk simak kisahnya. Suatu hari, aku sedang berjalan-jalan menyusuri gurun di daerah Kan'an, dekat dengan tempat tinggal Nabi Yusuf alaihissalam untuk mencari mangsa. Di tengah perjalanan, aku mencium bau harum. Ternyata aroma itu berasal dari sebuah tenda kecil. Di dalamnya, aku lihat beberapa orang. Aku mengenal mereka. Mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Pendengaranku sangat tajam. Aku bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk pada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka iri pada Nabi Yusuf alaihissalam yang lebih dicintai oleh ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam. Kita tinggal saja Yusuf di dalam hutan. Jika ayah bertanya, bilang saja Yusuf dimakan oleh serigala. Mendengar percakapan mereka membuatku geram. Terlebih lagi, namaku dibawa-bawa. Izinkan kami mengajak Yusuf jalan-jalan, ayah, kata salah satu saudara. Nabi Yakub alaihissalam heran melihat sikap mereka. Biasanya, mereka sering mengucilkan Nabi Yusuf. Namun sekarang, mereka ingin mengajaknya bermain. Meskipun khawatir, Nabi Yakub memberikan izin pada mereka semua. Mereka pun pergi berjalan jauh dari rumah. Setelah cukup jauh, mereka semua mendorong Nabi Yusuf kecil ke dalam sebuah sumur. Setelah itu, mereka semua meninggalkannya sendirian di sana. Sampai di rumah, mereka pura-pura meminta maaf kepada Nabi Yakub alaihissalam. Maafkan kami, ayah. Yusuf telah dimangsa oleh serigala. Kami tidak bisa menolongnya. Mereka membawa potongan baju Nabi Yusuf yang dilumuri dengan darah sebagai bukti. Siapa sangka, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam berhasil keluar dari sumur tersebut. Ia tinggal bersama orang tua angkat di Mesir. Selama bertahun-tahun, Nabi Yusuf berhasil menjadi orang hebat dan terpandang. Suatu ketika, dia dipertemukan kembali dengan ayahnya. Dia juga dipertemukan kembali dengan para saudaranya. Burung-burung Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang burung yang hidup kembali? Burung itu adalah aku serta teman-temanku. Kami sudah mati, namun dihidupkan kembali. Kisah kami terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika, aku mengajak temanku untuk berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rumah Nabi Ibrahim alaihissalam kan jauh. Mengapa kita harus ke sana? Kamu belum tahu, jika kita ke rumah beliau, kita akan mendapatkan biji-bijian yang segar. Temanku langsung tertarik mendengar hal itu. Maka, kami pun segera terbang menuju rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar saja, Nabi Ibrahim alaihissalam membagikan biji-bijian segar kepada kami. Kami sering bercengkrama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan orang yang penyayang. Kepalaku sering dielus olehnya. Selain penyayang, beliau juga orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Ibrahim terlihat termenung. Beliau seperti memikirkan sesuatu. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah kau meragukanku, hai Ibrahim? Sungguh tidak ada keraguan terhadapmu, ya Rob. Aku hanya ingin hatiku semakin mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumpulkanku dan 3 ekor temanku. Setelah terkumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kami.
Kami tahu jika ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pun rela berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih kami. Jasad kami ditempatkan di 4 bukit yang berbeda. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil kami dari kejauhan. Subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, kami terlahir kembali. Kami pun segera terbang ke arah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak henti-hentinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betina dan Nabi Soleh alaihissalam. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Aku adalah seekor unta. Tepatnya seekor unta betina yang berbadan besar. Aku merupakan unta yang unik. Aku terlahir dari sebuah batu. Kalian pasti penasaran terhadap kisahku, bukan? Kisahku dimulai dari sini. Lihatlah, mereka ini adalah kaum Tsamud. Kaum yang diberikan anugerah berupa bakat yang luar biasa. Namun sayangnya, mereka mendustakan Allah. Mereka lebih memilih untuk menyembah patung ciptaan mereka sendiri. Saat itu, Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk menyadarkan kaum Tsamud. Namun, tantangan yang dialami oleh Nabi Soleh begitu besar. Mereka menuduh Nabi Soleh berbohong karena tidak bisa memperlihatkan Allah kepada mereka semua. Suatu ketika, kaum Tsamud menantang Nabi Soleh. "Wahai Soleh, jika benar Tuhanmu itu ada dan kamu adalah utusannya, coba kamu buktikan. Mintalah kepada Tuhanmu untuk mengeluarkan seekor unta dari balik batu itu." Mendengar itu, Nabi Soleh alaihissalam pun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar dari batu tersebut benar-benar keluar seekor unta. Dengan demikian, semua orang yang melihatnya akan percaya bahwa Allah itu ada. Terkabullah doa Nabi Soleh alaihissalam. Batu besar itu berguncang hebat dan mulai retak. Batu terbelah dan aku keluar dari dalamnya. Subhanallah, aku melihat orang-orang di depanku tampak terkejut. Mereka semua mematung, seakan masih tidak percaya jika aku terlahir dari sebuah batu besar. Setelah kejadian itu, satu persatu dari kaum Tsamud mulai mendatangi Nabi Soleh untuk belajar agama. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik. Namun, masih saja ada yang tidak percaya. Mereka merencanakan hal yang buruk padaku. Ketika aku sedang sendirian, beberapa kaum Tsamud dan para pemburu menyerangku. Aku pun meninggal dalam serangan tersebut. Perbuatan kejam mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan Babil dan tentara bergajah. Assalamualaikum, perkenalkan, akulah burung ababil. Aku burung yang pemberani dan tangguh. Namaku disebut dalam Al-Quran di surah Al-Fil yang berarti gajah. Kisahku ini terjadi di kota Mekah. Saat itu, Mekah merupakan kota yang sangat ramai. Selain perdagangannya yang maju, Mekah mempunyai Ka'bah, tempat beribadah untuk seluruh umat. Semua orang berbondong-bondong datang ke Mekah dari segala penjuru. Raja Yaman saat itu merasa cemburu pada kemajuan kota Mekah dan bermaksud untuk menghancurkannya. Rencana itu diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun bersiap untuk berperang demi melindungi Ka'bah. Pasukan Yaman dipimpin langsung oleh Raja Abraha. Pasukan mereka yang terkenal adalah pasukan gajah. Para gajah yang berbadan besar dan kuat berderap dengan menakutkan. Waktu itu, pasukan gajah bukan tandingan rakyat Mekah.
Namun, Allah punya rencana lain. Aku dan teman-temanku mendapatkan perintah untuk membantu rakyat Mekah dan tentara Quraisy dalam berperang melawan Raja Abraha. Atas izin Allah, kami mengambil batu-batu dari neraka yang sangat panas. Pasukan Yaman dipimpin langsung oleh Raja Abraha. Pasukan mereka yang terkenal adalah... Namun, kami jatuhkan batu-batu tersebut ke arah pasukan gajah. Satu persatu pasukan gajah pun tumbang. Wahai teman-temanku, ayo kita kalahkan Abraha dan pasukannya. Berkat bantuan kami, pasukan Abraha pun berhasil dipukul mundur. Ka'bah berhasil dilindungi dan masih berdiri dengan kokoh. Alhamdulillah, kaum Quraisy dan seluruh rakyat Mekah mengucapkan puji syukur. Setelah peristiwa penyerangan tersebut, perlahan-lahan kota Mekah kembali tenang. Itulah kisahku dalam membantu mempertahankan Ka'bah. Tahun terjadinya peristiwa ini dikenal dengan nama Tahun Gajah, tahun di mana Nabi Muhammad lahir.